ciptakanku, seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Ciptakanku, seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Mari persiapkan persembahan umum,
perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Bahwa kan cuma dua hal ya, kalau kita udah kehilangan kasih berarti kita akan semakin kehilangan toleransi. Jadi ukurannya kalau kita semakin tidak toleran berarti semakin berkurang kasih kita, baik itu kepada siapapun, termasuk kepada istri atau keluarga. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @IRC_Sawangan dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya, seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Shalom. Tuhan. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kalau saudara bisa berdiri tempat saudara berada, kita mau sama-sama berdoa. Saat ini biar kuasa Tuhan dinyatakan dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti langkah kaki kami seumur hidup kami Tuhan. Kami tahu setiap keberadaan kami sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja kami, terkhususnya buat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, buat Pak Niko dan keempat wakilnya, buat Pak Yongki dan kedua wakilnya, dan juga dengan gembala kami di tempat ini, Pastor Risa Solihin dengan wakil-wakilnya Tuhan, Pastor Ibnu, Pastor Keisha, dan juga Pastor Haryanto. Biar mereka semua diberkati Tuhan. Kemanapun mereka melangkah ya Tuhan, visi yang daripada Tuhan menaungi hidup mereka. Dan biarlah banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang keluar dari bibir mulut mereka, biar perkataan-perkataan yang daripada Tuhan saja yang mengubahkan setiap orang sekeliling mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak cucu mantu, semuanya pasti diberkati Tuhan. Mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan lebih lagi Engkau nyatakan jalanmu, nyatakan kehendakmu buat setiap hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Kami percaya Indonesia dikasihi oleh Engkau Tuhan. Indonesia ada di hatimu, ada di pikiranmu, ada di rencanamu Tuhan. Oleh sebab itu kami perkatakan ada shalom buat bangsa kami. Ada breakthrough buat bangsa kami ya Tuhan. Tepat pada waktunya Indonesia pasti diubahkan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, semua akan menikmati kebaikan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan, dan dengan bibir mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi Tuhan ikat hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Biar hati kami terpaut dengan hati Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, dan hidup kami pasti diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, setiap kami pasti menikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyembah Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.
sembah Tuhan, katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari lebih lagi angkat hatimu, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun saudara dan saya berada, dan Dia layak terima segala pujian. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. All the saints and angels, they bow before your throne. All the others cast, all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and say, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Mari angkat suaramu, sembah Dia. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Angkat suaramu, sembah Tuhan. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kau yang mau sembah Tuhan lebih lagi, katakan. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, oh, day and night, come on. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense. You are worthy of it all. Kami sembah Kau Raja. You are worthy of it all. Yeah. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Say, You are worthy, Lord. Amen. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lebih lagi katakan, You
saat ini Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Bapa. Haleluya. Biar semua yang bernafas menyembah Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib, selamanya, selamanya. Ya la bashana mora la base kala la bala 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 bala. Ya la bashana mora la base. Ya la base kala mora la bashana. Biarlah nama Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Tiada nama lain, tiada nama lain yang kami sembah. Sembah Dia. Haleluya. Hosana bagi Raja kami. Engkau Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kudus yang kami sembah. Dia Tuhan yang kudus. Hari tengah-tengah kita, saudara. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi sembah Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes, holy. Say you are holy, Lord. Are you, Lord God Almighty? You are, worthy is the Lamb. Come on, you are holy. Woo! Say holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Yes, He is worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan holy. Yes, Lord. Holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say worthy, come on. Worthy is the Lamb. One more time, just say worthy, worthy is the Lamb. Amen. Berikan tepuk tangan selesai buat Tuhan kita. Serukan haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Sebab itu saudara, yang tua, yang muda, biarlah semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Amin, Amin. amin, amin. Haleluya, karena Dia layak terima segala pujian. Mari kita puji Dia lebih lagi. Come on. Amin. Hey. Saudara, engkau yang memuji Tuhan, boleh berdiri, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Come on. Sama-sama katakan, let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great
Kami bersyukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sampai hari ini. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kami datang bawa penyembahan kami. Satu hal yang kami percaya tidak akan pernah sia-sia waktu kami datang ke hadapan Tuhan. Waktu kami datang membawa hidup kami berjumpa dengan Tuhan. Waktu kami tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati perkataan kami waktu kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari katakan sama-sama. Dia berfirman, Ya, mari datanglah. Dia selalu Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Terima kasih Tuhan. Dia selalu Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui. Kami percaya Tuhan, oh sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bawa imanmu, katakan sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu, katakan sesuatu, sesuatu dan sesuatu, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari goyang sepakat, kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, secara khusus jemaat dari GBI Sawangan, terima kasih untuk hambanya dari Gembala Sidang, Pastor Risa Solihin bersama dengan semua tim yang khusus melayani di GBI Sawangan ini. Saya tahu bahwa jerih lelah kalian, upaya kalian untuk menciptakan sesuatu yang terbaik. Secara khusus untuk jemaat Tuhan itu sudah sangat memberikan yang sangat baik. Sehingga saya yakin dan percaya juga bahwa pada hari ini menjadi momen penting untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, saudara, yaitu kita ingin berbicara tentang energi baru. Nah, bicara tentang energi baru, maka dalam konteksnya, maka kita tahu yaitu bicara tentang kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung dan kemudian Paskah. Dan maka kita akan berbicara tentang energi yang baru karena kita tahu bahwa dalam situasi pada saat itu, saudara, murid-murid sedang mengalami kegalauan, rasa takut yang begitu luar biasa sekali. Sehingga mereka sungguh mengalami sebuah tekanan secara emosional. Nah, ini pasti dialami oleh siapapun ketika mereka mengalami sebuah tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu pada hari ini pasti memberkati kami masing-masing. Sehingga tema ini, energi baru ini memberikan sebuah jawaban di dalam setiap kehidupan kami semua. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, dari tema itu saya akan mengutip bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24, saudara, di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi kalau saya baca firman ini memang terlalu banyak dan saya hanya mengambil inti-inti sari saja untuk saya sampaikan kepada saudara sekalian. Nah, hal-hal yang penting adalah ini bicara tentang ketika Yesus mati dan kemudian dia bangkit yang saudara-saudara rayakan bersama-sama, yaitu Paskah, dan kemudian dia harus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, kalau seandainya sampai dia tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka itu akan menjadi bola liar, saudara. Maka kenapa dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Untuk sebagai sebuah konfirmasi kepada murid-muridnya bahwa ini menjadi satu kebenaran, kalau tidak menjadi gosip yang sangat liar. Dan ini menjadi sangat serius sekali untuk pertumbuhan rohani pada zaman itu, dan ini akan jadi bola liar sampai dengan hari ini, saudara. Nah, konteks di dalam
perjumpaan Yesus dengan murid yang ada menampakkan diri dengan orang yang berjalan ke Emmaus ini menjadi satu bagian penting yang saya ingin sampaikan bagi kita semua. Jadi begini saudara, kalau kita baca ini maka saudara akan melihatnya menjadi satu keseluruhan. Saya akan bacakan bagi kita semua yaitu Lukas 24 ayat 13, 14 dan 15. Firman Tuhan katakan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ayat 13, 14 dan 15 memberikan satu pemahaman baik bagi kita semua. Kenapa katakan demikian? Begini saudara. Karena pada saat itu yang kita tahu dan kita memahaminya bahwa ketika Yesus ada di dalam sebuah peristiwa kematian dan kebangkitannya, maka murid-murid itu pada sembunyi semua saudara. Nah, ini adalah satu pembicaraan mereka yang sedang berjalan ke Emmaus saudara. Sehingga mereka berkata-kata tentang hal itu. Ini sedang mengalami tekanan secara emosional. Rasa takut yang berlebih yang terjadi oleh murid-murid itu pada saat itu. Sehingga waktu saat itu saudara, benar-benar mereka sedang mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Begini saudara, kalau kita sebagai seorang anak yang sedang bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan kita lagi masa aktif dan produktif secara khusus ya saudara, maka saudara butuh bimbingan orang tuamu. Tetapi orang tuamu dipanggil oleh Tuhan. Sehingga saudara sedang mengalami sebuah tekanan yang luar biasa sekali. Siapa yang biayakan saya sekolah, nanti siapa yang akan membimbing saya dalam sekolah dan masa depan saya nanti bagaimana. Mungkin saudara juga mengalami hal-hal kegalauan itu. Atau saudara yang saya mau sampaikan, pasanganmu dipanggil Tuhan. Padahal kamu sedang membutuhkan dia di dalam kehidupan keluarga saudara. Sehingga saudara pasti mengalami sebuah tekanan saudara. Dan ini tidak mudah. Orang-orang yang kamu kasihi itu dipanggil Tuhan dan engkau mengalami satu tekanan secara emosi yang luar biasa sekali. Nah, muka kita menjadi suram dan kemudian kita tidak bercahaya. Biasanya situasi itu terjadi dalam diri kita. Atau saudara sedang lagi ada ambil kredit lah, ambil leasing apapun. Saudara sedang ada utang dengan bank. Tiba-tiba peristiwa pandemi hari ini, saudara juga akan melihat bahwa penghasilan berkurang. Karena kenapa? Saudara harus keluar dari tempat kerja itu dan kemudian saudara tidak punya fixed income lagi. Ini juga mengalami satu tekanan secara emosi saudara dan mempengaruhi pasti kepada aspek rohani. Dan saudara sedang bertanya sama Tuhan, di manakah Tuhan ketika saudara sedang menghadapi hal ini. Nah, makanya tema energi baru ini menjadi satu hal yang paling penting sekali. Karena murid-murid pada saat itu saudara mengalami satu tekanan yang juga tidak mudah saudara tentang hal itu. Nah, orang yang berjalan dalam Emmaus itu sudah mengalami tekanan, dia bercakap-cakap, bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Begini saudara. Yesus tahu saudara apa yang sedang dialami oleh mereka. Sehingga Yesus tidak mau memberikan ruang kepada mereka untuk mereka mengalami sebuah tekanan kuat. Dan Yesus tahu apa yang sedang engkau alami hari ini. Tekanan apapun yang terjadi dalam dirimu, Yesus tahu. Seharusnya engkau tidak perlu khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena dia tahu. Kalau engkau adalah anaknya dan engkau adalah dombanya, maka di dalam kegalauanmu, rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa khawatirmu dalam menghadapi sesuatu, ada kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Memang dia tidak terlihat, tapi dia ada bersama dengan saudara. Sehingga seharusnya kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh takut. Maka hari-hari ini kita tahu beberapa hari di belakang ada terjadi teroris di mana-mana. Ada orang yang masuk ke Mabes Polri, kasus di Makassar dan segala macam saudara. Dan itu memang selalu terjadi saudara. Beberapa hari di belakang. Oh, kenapa hal ini terus terjadi? Rasa takut mungkin belum selesai, corona ini turun masanya. Dan saudara kehilangan orang yang saudara kasihi dan segala macam. Engkau sudah kehilangan arah saudara. Ingat, Yesus ada bersama dengan saudara dan bersama dengan keluarga saudara. Ingat ya baik-baik, dia ada bersama dengan saudara.
ada hal yang menarik saudara, yaitu di ayat yang ke-16 saudara. Di ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini yang menjadi masalah besar. Kendati ada Yesus ada bersama dengan mereka, mereka tidak bisa lihat itu Yesus secara pribadi. Karena kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi di mata mereka. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, apa yang membuat hari ini engkau tidak bisa melihat perbuatan Tuhan dan kuasa Tuhan ada dalam hidupmu? Karena beban emosi yang sedang engkau alami dan secara psikologi itu begitu kuat sekali sehingga engkau akhirnya lupa tentang apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara hari ini. Maka ketika saudara tidak bisa lihat lagi tentang apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidupmu, sebenarnya engkau sedang mengalami krisis secara rohani saudara. Nah makanya firman Tuhan ini ingin memicu kita, memecut kita, menyadarkan kita untuk kita, yuk kita wake up yuk hari ini. Yuk saudara, jangan berlama-lama dalam kedukaanmu, dalam kesulitanmu. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika engkau bisa bangkit dari peristiwa itu, maka selaput yang menutupi matamu, ada sesuatu yang menutupi matamu bisa dibuang. Ayo sekarang mulai koreksi. Mungkin kau patah hati, sakit hati, luka batin, disakiti oleh orang. Kita buang dulu itu. Kalau enggak kita tidak bisa lihat Tuhan yang besar. Nah jadi caranya bagaimana? Caranya adalah belajar saudara untuk apa yang pernah Tuhan buat di masa lalu itu. Dan saudara sudah lewati apa yang Tuhan pernah buat di masa lalu. Harusnya menjadi apple to apple hari ini. Sehingga engkau tidak perlu lagi rasa takut itu menutupi matamu. Nah ini adalah bagian yang sangat penting sekali saudara. Dan saudara harus pegang ini menjadi satu tagline bagi kita. Yaitu apa? Cari penyebab yang pertama. Cari penyebab kenapa engkau hari ini susah untuk melihat perbuatan Tuhan yang pernah engkau rasakan di masa lalu. Nah, kau harus lihat. Hal-hal itu benar-benar harus saudara memberikan sebuah catatan-catatan khusus dalam hidupmu. Hal ini harus dibuang, hari ini harus dibuang, harus dibuang. Supaya selaput yang sesuatu yang menghalangi engkau tuh dapat dibuang dengan jelas. Kalau tidak saudara, engkau akan berkutak-katik dalam peristiwa itu. Dan iblis menunggangi cara itu. Dan akhirnya saudara ingat baik-baik. Engkau jadi murtad atau meninggalkan Tuhan. Ya sama saja mengerti hal itu. Dan bahkan engkau kecewa dengan Tuhan. Maka di tahun-tahun sekarang ini saudara, kita lagi ada masuk dalam tahun penampian. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Semua sedang diproses oleh Tuhan. Baik saya sebagai hamba Tuhan, baik saudara sebagai seorang jemaat Tuhan, sedang dikoreksi oleh Tuhan. Makanya beberapa kali saya discuss dengan gembala saudara, Pastor Rizal Solien, memang kita harus, bukan harus, wajib, kita harus berbuat sesuatu saudara. Sehingga lewat ibadah online seperti ini, saya tahu saudara ini, kalau kita tidak mau melakukan ini, kita tidak mau berbuat ini yang terbaik saudara. Bisa bayangin saudara jemaat Tuhan, engkau akan tetap terus ditutup matamu. Dengan rasa khawatir, rasa takut. Maka lewat ibadah ini saudara, kembali engkau dipecut, dibukakan mata itu. Untuk melihat terus kebaikan Tuhan. Itulah yang disebut dengan energi yang baru. Makanya ini poin yang pertama, harus kenali dulu penyebabnya di mana. Nah kalau tidak, ini menjadi masalah yang serius. Bagian firman Tuhan berikutnya saudara, seorang dari mereka di ayat yang ke-18, namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi Kleopas itu ingin menyampaikan kepada Yesus, kamu gak pernah tahu peristiwa di Yerusalem. Maka di ayat-ayat 19, ayat 20, 21, 22, 23, 24, Kleopas menceritakan bahwa pemimpin orang Yahudi Mesias itu mati tersalib. Yang harusnya dia membebaskan kita dari perbudakan. Di ayat-ayat selanjutnya, dia sedang cerita kepada Yesus yang mengalami hal itu karena dia tidak tahu itu Yesus karena ditutup matanya. Dia menceritakan artinya apa. Tadi yang pertama,
kita harus tahu penyebabnya. Kenapa matamu ditutup untuk tidak bisa tahu Yesus. Dan yang kedua, sebenarnya kamu tahu tentang peristiwa itu, tapi kamu tidak merasakan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang bahaya. Jadi dia tahu cerita detail tentang Yesus disalibkan di Yerusalem. Dia tahu semua. Artinya dia pernah dengar kalau Yesus itu pernah bangkit pada hari yang ketiga, sudah dikasih tahu oleh kitab para nabi. Jadi kadang-kadang kita udah dengar firman Tuhan di masa lampau, tapi firman itu tidak hidup ketika engkau punya masalah. Teorinya engkau sudah tahu, pemahaman firman Tuhan sudah tahu, baca Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kamu hafal ayat demi ayat, tapi kalau ada masalah kamu lupa. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tahu tapi tidak hidup di dalamnya. Itu yang jadi masalah. Makanya sekarang saya sampaikan energi baru yaitu apa? Bukan hanya tahu tapi juga harus menghidupi apa yang kita ketahui. Itu penting. Supaya apa yang kita tahu itu tidak menjadi pepesan kosong tetapi memiliki makna dan berkualitas. Ada amin saudara? Ini bagian yang paling saudara harus ingat baik-baik. Itu tadi yang pertama. Penyebabnya kamu harus tahu. Yang kedua, kamu tahu, tapi kamu tidak hidup di dalamnya. Makanya yang kedua, untuk pemecut yang kedua, supaya energi itu tetap ada, kamu harus hidup apa yang kamu tahu tentang apa di dalam firman itu. Ini adalah sebuah proses, learning by process. Belajar dari sebuah proses, tapi dari proses itu banyak air mata. Tetapi selalu ada sorak-sorak. Ada bagian kita disakiti, tapi kita diajar untuk mengampuni. Nah, ini hal yang penting. Ada saatnya kita menerima berkat, tapi ada saatnya juga kita harus memberikan berkat. Kita berkata, ada saatnya kamu menangis, ada saatnya kamu tertawa, ada saatnya kamu melemparkan batu, ada saatnya kamu mengumpulkan batu dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Tapi firman katakan apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa indah pada waktunya? Karena kita tidak pernah mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau sudah ada dalam waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, saya yakin dan percaya, engkau tidak akan pernah sedikit pun menjadi padam dalam peristiwa apapun. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, menjadi pengingat bagi kita semua. Engkau yang mengikuti ibadah online ini menjadi pengingatlah bagi kita semua bahwa supaya engkau kembali memiliki energi yang baru saudara. Jadi apa yang pernah engkau dengar khotbah-khotbah sebelum dan dalam fase hari ini dan sebelum-sebelumnya juga. Sungguh-sungguh engkau harus mengalami. Apa yang sungguh-sungguh saudara dapat saudara mengerti. Sehingga tidak pintar kita berbicara, pintar mengerti, tapi kita juga harus cakap di dalam menerapkan tentang apa yang kita mengerti. Ini adalah menjadi poin kedua. Yaitu yang pertama, harus lihat penyebabnya kenapa matamu tertutup tentang hal itu. Dan yang kedua, apa yang pernah engkau tahu, mengerti lewat firman itu, sungguh-sungguh hari ini engkau harus juga melakukannya dan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Maka dalam konteks ini saudara, dalam Alkitab ini jelas sekali saudara. Yaitu di ayat yang berikutnya saudara, yang kalau saya mau lompat karena waktu kita terbatas. Yaitu di ayat 23 dan 24 lanjut sampai dengan ayat yang ke-27 saudara. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wah, kalimatnya ini Yesus katakan di ayat 25. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah saudara-saudara, poin pertama tadi jelas sekali
bahwa penyebab dari mereka tidak bisa melihat Yesus, yaitu dia harus sungguh-sungguh mengenali dulu. Saudara harus mengenali dulu. Apa yang membuat engkau lupa tentang perbuatan Tuhan. Itu harus benar-benar saudara daftarkan, breakdown, dan saudara hapus. Mana yang tidak penting. Dan yang kedua adalah bagian yang sudah disampaikan tadi. Bahwa bukan hanya tahu, tapi juga harus menghidupi apa yang kita tahu. Itu penting sekali. Dan poin yang ketiga saudara. Ketika Yesus berkata tadi dengan jelas. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kalimat yang ketiga adalah supaya energimu menjadi energi yang baru. Yaitu apa saudara? Yaitu berbicara tentang sebuah ketegasan. Di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Ini penting sekali saudara. Jadi ingat, menjadi jemaat Tuhan itu kalau kita nina-bobokan, rohanimu akan seperti anak-anak. Tapi ketika kita membicarakan kebenaran itu secara tegas, tepat, terukur, bicara apa adanya, menyampaikan tentang satu topik, dan kemudian saudara dikoreksi tentang dosamu, tapi diberikan way out lewat firman Tuhan, saya yakin dan percaya, engkau akan memiliki energi yang baru. Ada amin saudara? Ada amin? Kakak bersyukur ya saudara. Kalau gembalamu dan gerejamu itu masih mau menyampaikan ini dengan topik-topik yang mungkin saja topik itu menusuk hatimu, tapi justru memberikan energimu jadi baru. Di situasi hari ini kita butuh dobrakan-dobrakan iman yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, bagian ini menjadi bagian yang sangat penting yang saya ingin ingatkan bagi saudara. Yaitu ketika Yesus berbicara tegas dan Yesus menyampaikan firman itu dari kitab Musa kalimatnya tadi sampai kitab para nabi. Disampaikan dengan jelas dalam perjumpaan mereka di Emmaus untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu menjadi sebuah kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan. Nah, saudara-saudara, Alkitab yang saya baca, Alkitab yang saudara baca, dan firman yang saya sampaikan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Alkitab ya dan amin. Kelahiran Yesus sudah digenapi, kematian sudah digenapi, kebangkitan sudah digenapi, kenaikan ke surga sudah digenapi, tinggal satu, kedatangannya kedua kali belum digenapi. Pasti akan digenapi. Karena kalau 4 sudah digenapi, yang terakhir pasti digenapi. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan umat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Dimanapun engkau berada. Ingat, saya mau garis bawahi buat saudara sekalian. Firman Tuhan tidak pernah berbohong kepada saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di bagian firman ini saudara menjadi satu dasar bagi kita sebelum nanti saya sampaikan dalam poin yang terakhir, bahwa energi yang baru itu harus ada dalam hidupmu. Yuk stop hal yang engkau mengalami terlalu berlebihan atau lebay banget. Engkau kehilangan, engkau sedih, patah hati, luka hati, apapun itu bahasanya, sudah tersakiti. Kita lepaskan itu ya saudara. Dan kita kembali ke titik hari ini. Supaya saudara mengalami satu dobrakan-dobrakan ke depan ini secara spiritual. Poin terakhir saudara, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat 30, 31 dan 32 saudara. Ini adalah poin keempat dan yang poin yang terakhir saudara. Tentang tema energi baru. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Poin keempat, yaitu berbicara tentang apa? Rahasia Allah dinyatakan kepada kita hari ini. Yaitu bicara tentang apa? Energi baru datang ketika Yesus ada di dalam hatimu. Dan ketika Yesus ajak mereka makan saudara. Pecahkan roti, makan bersama. Mereka baru ingat
Dia baru mengenal Yesus, tapi Yesus langsung pergi. Maka dia bilang, hatiku berkobar-kobar. Artinya saudara, bagian penting poin yang keempat adalah ketika Kristus ada di dalam hatimu dan selaput itu yang menghalangimu sudah dilepaskan. Engkau tahu kebenaran itu dan engkau menghidupinya. Dan engkau tahu bahwa itu ada teguran keras dan membentuk engkau menjadi memiliki energi yang baru. Tapi poin yang keempat, ketika Kristus sungguh-sungguh ada dalam dirimu, maka sungguh-sungguh hatimu berkobar-kobar. Hari ini, di dalam situasi apapun yang kau alami, tekanan dalam hidupmu apapun, tapi kalau ada Kristus dalam dirimu, saya mau sampaikan, hatimu tetap berkobar-kobar. Ada amin saudara? Engkau kehilangan segalanya. Engkau kehilangan yang kau kasihi. Engkau kehilangan pekerjaanmu. Engkau kehilangan dalam bentuk apapun. Tapi hatimu tetap berkobar-kobar. Karena ada Yesus di dalam hidupmu. Ini menjadi bagian yang penting sekali. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Tidak terasa saudara. Kalau saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam 4 poin ini. Saya yakin dan percaya dalam tema energi baru ini saudara. Kembali memberikan kita jawaban. Bahwa stoplah saudara berlama-lama dengan kesedihanmu, dengan ratapanmu. Karena Tuhan akan memberikan tarian-tarian yang baru. Tuhan akan memberikan pujian yang baru dalam mulutmu. Tapi bukan hanya itu saja saudara. Saya mau sampaikan. Dia ada sekarang bersama dengan saudara. Ingat baik-baik, dia ada bersama dengan saudara. Yuk saatnya kita kembali untuk melihat terus kebaikan Tuhan. Dan buang itu tentang hal-hal yang tidak baik. Saya yakin dan percaya di momen-momen ini tuh. Dan untuk menyambut nanti sampai kenaikan Yesus di bulan Mei. Ingat baik-baik. Kita tidak lagi sama seperti yang kemarin. Hari ini kita pasti berbeda. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Doa saya agar saudara semua memiliki sebuah semangat yang baru dalam segala hal. Dan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh ada di dalam hidup saudara dan hati saudara. Dan kau melakukannya di dalam kehidupan pribadimu. Dan saya yakin juga kalau engkau hari ini sedang menghadapi masalah ekonomika, penyakit. Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar buat saudara sekalian. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mau mengajak kita berdoa masing-masing. Saudara yang menyaksikan ini dimanapun. Baik lewat di TV bersama dengan keluargamu. Maupun juga di kendaraan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Bahwa ada ribuan tahun peristiwa yang sungguh-sungguh membuat geger dunia. Pada saat itu murid-murid rasa takutnya berlebihan sekali. Tetapi engkau datang untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Nah, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa engkau tetap ada bersama dengan kami. Tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga kami diberikan semangat oleh Tuhan. Kekuatan oleh Tuhan. Energi yang baru. Sehingga kami mau melihat ke depan. Bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan. Hari ini punya beban berat. Beban itu ditarik oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjaga dan memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, di tengah-tengah hari-hari yang sangat menggairahkan, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan kepada murid-muridnya. Dan biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari encounter. Ada satu pengalaman baru dan Tuhan anugerahkan energi baru, daya ilahi yang baru, kekuatan yang baru ada pada semua Anda, keluarga Anda, komunitas dan gereja kita. Saya berterima kasih khusus kepada sahabat saya, Pastor Petra Vanggidai, yang waktu sebelum pandemi cukup sulit untuk mendapatkan waktu daripada beliau. Dan hari ini Tuhan bentangkan 4 butir dari Yesus menampakkan diri di
Emmaus. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik, dan biarlah ini menjadi bukti bahwa energi baru, kekuatan baru, daya yang baru itu Tuhan anugerahkan kepada semua kita. Mungkin ada di antara Anda, Pak Pendeta, persembahan saya tidak seberapa. Pak Riza, angka atau rupiah yang saya bisa persembahkan ini tidaklah besar. Tapi saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala daripada gereja ini, setiap persembahan Anda berarti bagi kelanjutan daripada pelayanan gereja ini. Yang mana saya begitu yakin taburan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dengan energi yang baru, kekuatan yang baru. Kami menabur karena semata Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Tuhan yang terlebih dahulu memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami bersyukur. Dan bagi saudara yang telah bergegas, jangan ditunda untuk menabur. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah yang luar biasa ini. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, Rayon 9 Depok diberi kesempatan untuk membuka gereja baru di Desa Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah di tengah pandemi ini, di mana gedung gereja dan jemaat sudah ada. Kami akan membangun rumah misi dan pastori dengan tanah yang ada 8 x 11 meter untuk utusan misi yang datang rutin melayani di sana. Kami percaya bila semua unity menabur, rumah misi dan pastori akan terwujud, sehingga jemaat GBI Cindaga akan terlayani dengan baik. Dengan doa, daya, dan dana yang Bapak Ibu tabur akan mempercepat penyelesaian amanat agung. Seperti ketaatan Ishak kepada Allah dalam menabur di tengah kelaparan dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikian doa kami semua yang menabur akan menerima berkat yang sama. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.